Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang menulis PTK bareng, yaitu pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Profesi Guru dan Penerbit Delta Pustaka. Kita sudah sampai di pertemuan yang ke-8, teman-teman. Di pertemuan yang ke-8 ini, sebelum kita membahas di pertemuan yang ke-8, yaitu tentang, saya namakan dengan pra bab 2. Jadi sebelum bab 2, yaitu teknik mencari bahan kajian teori. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana cara mencari bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menyusun bab 2, yaitu kajian teori atau kajian pustaka. Nah, sebelum itu di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta pendampingan karena kita sudah memiliki bab 1 yang lengkap. Jadi ini kita simpan dulu. Ini menjadi tabungan kita. Jadi kita sudah punya bab 1. Ternyata membuat bab 1 ini cukup memakan waktu yang agak lama. Karena di latar belakang ini adalah bagian yang saat kita harus berpikir keras, teman-teman. Ya, kita harus berpikir keras. Sehingga kita menghasilkan latar belakang yang runtut, apik, dan memang berangkat dari masalah yang ada di kelas. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas bab 2, tapi sebelum kita membahas bab 2, saya namakan dengan materi pra bab 2. Nah, pra bab 2 ini adalah kelanjutan dari bab 1, jadi bab 1 kita simpan dulu. Di bab 2 ini, teman-teman, nanti akan saya coba praktekkan bagaimana cara mencari bahan-bahan kajian teori yang ada di internet, yang resource-nya begitu besar, dan banyak teman-teman yang kebingungan saya harus mengambil yang mana. Nah, dan di sini nanti kita akan membahas satu persatu beberapa teknik untuk mencari bahan kajian teori. Baik. Yang pertama adalah kita harus menampilkan judul terlebih dahulu. Karena di judul inilah nanti kita akan membuat paparan kajian teori yang kita butuhkan di bab 2. Kita akan berangkat dari judul PTK dalam menyusun bab 2. Nanti akan saya jelaskan bab 2 itu bagaimana menyusunnya. Tapi di sini kita hanya mengumpulkan saja. Jadi nanti tugas yang teman-teman harus lakukan adalah silakan mempraktekkan beberapa teknik yang ingin saya ajarkan nanti untuk mengumpulkan bahan-bahan yang teman-teman butuhkan. Butuh untuk pustaka. Nah, di sini saya konsisten untuk menggunakan judul saya. Ini saya pakai yang model pertama, teman-teman, yaitu penerapan pembelajaran Windows Shopping berbantuan poster untuk meningkatkan keaktifan hasil belajar. Di sini ada kata limbah dan polusi. Terus ini ada peserta didik, ini adalah profil sekolahnya. Nah, beberapa kata kunci yang harus kita cari di sini adalah pembelajaran Windows Shopping, ada poster, ada lagi keaktifan belajar, ada hasil belajar, dan ada materi limbah dan polusi. Di sini nanti tidak saya praktekkan semua karena nanti video ini akan terlalu panjang bagi teman-teman. Saya hanya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari salah satu saja. Nah, salah satu misalnya nanti saya pakai yang Windows Shopping karena banyak teman-teman yang menggunakan ini. Dan itu tidak menjadi masalah karena tempat kita berbeda, siswa kita berbeda, sekolah kita juga berbeda. Jadi tidak ada masalah. Nah, ini adalah kata kunci yang nanti akan kita cari bahan pustaka yang diperlukan. Jadi teman-teman silakan menganalisis judulnya. Nah, bahan pustaka apa yang diperlukan
untuk menyusun bab 2. Nah, di sini kata kunci yang pertama adalah window shopping, yang kedua adalah poster, yang ketiga adalah keaktifan belajar, yang keempat adalah hasil belajar, yang kelima adalah limbah, yang keenam adalah polusi. Ini bisa digabung teman-teman karena dia satu materi. Tapi kalau teman-teman mengajar sama dengan saya di IPA SMK, maka dua bab ini dipisah, teman-teman. Ini yang K13. Jadi di K13 dipisah. Nah, bisa jadi nanti digabung juga tidak apa-apa, nanti jadikan sub-sub babnya. Dipisah juga tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, di sini saya akan mempraktekkan beberapa teknik tentang bagaimana mencari window shopping. Kalau window shopping ini barangkali nanti masih sangat jarang kita temui pustaka-pustaka barangkali yang sudah ada atau yang sudah dilakukan penelitian. Tapi kalau teman-teman mengangkat judul misalnya problem based learning misalnya, ini pustakanya banyak ini teman-teman. Jadi tidak perlu takut kekurangan teman-teman. Ada lagi misalnya jigsaw, ini juga banyak. Ada lagi ya pokoknya yang umum begitu ya, yang umum yang biasanya diteliti. Nah, window shopping ini nanti kita akan coba cari apakah benar-benar banyak atau sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, justru itulah kalau misalnya kita mengambil satu judul itu kita tujuannya adalah menambah hasanah keilmuannya. Jadi kalau bisa yang jarang diteliti oleh orang, yang jarang diteliti. Nah, makanya window shopping ini ada beberapa teman yang memang bertanya-tanya apa window shopping itu. Oke, kita langsung mulai. Teknik yang pertama adalah teknik yang kita gunakan untuk mengumpulkan bahan pustaka atau kajian teori, yaitu kita akan menggunakan penelusuran acak. Apa penelusuran acak? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua adalah penelusuran melalui repositori. Repositori itu apa? Repositori itu semacam perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Tidak memuat buku, teman-teman. Tapi memuatnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian. Nah, repositori ini memuat hasil penelitian. Biasanya kalau di kampus, kalau skripsi ya untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Nah, hasil penelitian ini beberapa kampus ada yang membuka semua bab, ada kampus yang membatasi, jadi limit. Ada beberapa bab yang dikunci. Ya, hanya pengunjung perpustakaan kampus itu yang nanti akan bisa membukanya dengan cara tertentu tentunya yang ditentukan oleh perpustakaan. Yang ketiga adalah kita akan mencoba mencari beberapa hasil penelitian yang judulnya sama dengan apa yang nanti teman-teman teliti, yaitu di portal Garuda, di laman ini ya teman-teman. Di laman ini, portal Garuda ini berisi tentang jurnal-jurnal penelitian. Saya ambilkan yang bahasa Indonesia. Jadi isinya semuanya bahasa Indonesia. Nah, di sini nanti untuk mempermudah teman-teman dalam mencari penelitian yang relevan. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Penelitian yang berhubungan dengan PTK yang nanti akan teman-teman susun. Yang terakhir adalah buku. Nah, ini sudah jamak dilakukan oleh teman-teman. Barangkali teman-teman membeli buku untuk menulis PTK yang akan diteliti. Saya tidak akan mempraktekkan yang buku karena teman-teman sudah familiar dengan ini. Saya akan mempraktekkan ketiganya ini, yaitu penelusuran acak. Saya akan menggunakan Google di sini, mesin pencari Google. Terus penelusuran repositori juga sama. Saya akan mencari menggunakan Google juga. Kalau Garuda, portal Garuda, nanti kita langsung menuju ke laman ini, ya, ke laman ini. Baik. Yang pertama, kita akan bahas dulu
Yang pertama adalah penelusuran acak. Dalam istilah yang teman-teman kenal, kita akan melakukan penelusuran secara dalam tanda kutip agak ngawur gitu ya. Jadi yang penting kita ketik, keluarnya nanti apa. Nah, yang pertama adalah penelusuran acak, artinya mengandalkan mesin pencari Google. Biarkan Google mencari apa yang kita masukkan kata kuncinya. Yang kedua caranya adalah ketik kata kunci yang kita cari. Misalnya ketik saja, nanti kita akan diberi suggestion. Suggestion itu jadi kata yang mungkin kita maksud menurut Google. Nah, biasanya kan keluar. Jadi kalau kita ketik metode pembelajaran, nanti akan keluar ada problem based learning, ada jigsaw dan seterusnya. Yang ketiga adalah nanti ketika keluar pencarian kita, maka kita harus memprioritaskan laman resmi. Laman resmi itu bukan WordPress gitu ya. Bukan yang seperti ini atau Blogspot. Nah, Blogspot pokoknya yang gratisan itu bukan. Tetapi dari laman resmi, misalnya kampus, misalnya ui.ac.id. Ya, ini namanya laman resmi, teman-teman. Nanti biasanya bentuknya adalah file PDF. Yang keempat, teman-teman, bila sangat terpaksa, jadi kita tidak menemukan di laman-laman resmi seperti ini, maka kita pakai yang laman biasa, ya entah gratisan atau entah laman pribadi yang berbayar atau gratisan. Jadi tidak ada masalah. Nanti kita akan coba sortir itu nanti. Nah, di yang pertama ini saya akan coba praktekkan, teman-teman. Silakan dibuka browsernya. Saya pakai Google. Misalnya di sini saya akan mencari metode pembelajaran window shopping. Oke, kita diberi suggestion-nya. Kita enter saja. Baik. Nah, seperti inilah yang saya namakan tadi, yang laman-laman tidak resmi, teman-teman. Saya perbesar coba. Oke. Nah, seperti ini pakai Blogspot. Terus nanti ada lagi yang pondok belajar. Nah, ini saya bilang sebenarnya laman-laman tidak resmi juga. Tetapi nanti bisa kita jadikan contoh kalau memang sangat terpaksa tidak ada. Seperti Windows Shopping misalnya, kita coba cari. Di sini sudah ada juga. Oke, ini ada .com-nya. Kita akan coba cari yang PDF. Apakah kita nanti menemukan itu? Ini kayaknya PDF ini. Ya, PDF. Kita akan unduh saja. Kita kumpulkan dulu. Jadi apapun kita ambil. Nah, ini ternyata dari jurnal. Kita menemukan satu dari jurnal. Oke, kita ambil saja, kita unduh. Berarti ini tentang Windows Shopping. Oke, kita simpan. Nah, ini tentang Windows Shopping. Jadi kita beruntung menemukan yang Windows Shopping. Nah, ini kita menemukan ini. Nanti bisa jadikan referensi. Oke, kita simpan dulu. Kita cari lagi yang PDF lagi. Seperti ini. Oke, di sini ada keterangannya sedikit. Ditulis oleh W. Rahma tahun 2017. Telah dirujuk begitu ya. Cited by itu telah dirujuk 10 orang, termasuk bagus. Kita unduh saja. Nanti kalau agak error, nah ini sudah, ini di pojokan ini ya. Terus kita coba cari lagi. Ini tidak resmi juga karena ada blogspotnya. Terus ini hanya latar belakang saja. Oke. Kita ini ada ini. Ya, ini ada. Kita coba
Semoga kita beruntung. Oke, kita bisa unduh bab 2 apa tidak ini. Nah, ternyata bab 2-nya dikunci ya, bab 2-nya ini dikunci, jadi kita tidak bisa untuk mengambilnya. Oke, kita tinggal saja, kita cari lagi. Nah, ini ada ini, keefektifan belajar, kita unduh lagi. Ini juga bisa, jadi kita acak saja. Ini kita bisa unduh PDF-nya. Ini dari jurnal, ternyata Journal of Biology Education kita dapat juga. Jadi kadang-kadang kita juga beruntung mendapatkan artikel-artikel walaupun kita masih acak. Oke, ini tentang window shopping juga. Kita unduh saja. Ini ada apa tidak ini? Kita lihat. Ternyata kita diberi yang lengkap, tetapi ini ada ini. Berarti ini dalam bentuk cetak. Kita unduh saja. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan ini 1 2 3 4. Kita sudah mendapatkan 4. Nah, kita cukupkan dulu. Nah, barangkali ini bisa membantu. Ini juga aktivitas window shopping. Kita coba saja. Barangkali kita beruntung menemukannya. Nah, ini kita bisa mengunduh skripsi lengkapnya. Nah, ini kita dapat yang skripsi lengkap. Ini namanya repository, teman-teman. Jadi jadi kampus itu, perguruan tinggi itu mewajibkan mahasiswanya untuk mengunggah filenya ke dalam repository mereka. Fungsinya apa? Untuk mendeteksi adanya plagiasi. Jadi kalau kita menggunakan mesin plagiasi, maka mesin itu bekerja akan mencari file-file yang di-online-kan. Nah, makanya kita perlu berhati-hati kalau misalnya membuat skripsi, tesis, atau disertasi. Kalau copy paste nanti akan ketahuan. Nah, ini lengkap, teman-teman. Nanti kita bisa jadikan rujukan di halaman bab 2-nya. Kita unduh saja. Kita di sini nanti kita mengumpulkan dulu. Oke, saya rasa cukup untuk kita secara acak. Nah, kita dapat banyak tadi. Nah, sudah lumayan. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau terpasar dengan laman biasa? Ya, laman biasa itu seperti ini, teman-teman. Saya akan contohkan. Jadi isinya seperti makalah. Nah, isinya seperti makalah. Misalnya, saya akan buka saja misalnya dari Blogspot ini. Dari Blogspot. Apakah ini tidak berguna? Ini sangat berguna, teman-teman. Kita bisa belajar seperti ini. Nah, ini ada langkah-langkahnya ini, teman-teman. Oke. Kita bisa ambil saja. Kita copy biasa seperti ini. Di klik kanan, copy, kita buka Word. Oke, kita copy paste di sini, teman-teman. Nanti kalau kita butuhkan, kita bisa mengambil. Oke, kita biarkan seperti ini. Kita cantumkan sumbernya. Kita copy. Oke, nah, ini kita simpan saja. Ya, kita simpan di dokumen saja. Oke, model pembelajaran. Baik, teman-teman. Jadi kita sudah mempraktekkan penelusuran acak. Jadi kita sudah mendapatkan kurang lebih tadi 8 lah ya, 8 bahan. 8 bahan. Saya rasa ini sudah banyak. Yang kedua adalah penelusuran repositori, teman. Kita akan menelusuri dari penyimpanan
bahan-bahan pustaka yang ada di tesis, skripsi, tesis dan disertasi. Nah, kita coba apa yang dimaksud dengan penelusuran repositori. Artinya kita menggunakan mesin pencari Google untuk mencari bahan dari repositori yang ada di kampus atau perguruan tinggi, teman-teman. Yang kedua adalah kita akan mengetik kata kunci yang biasanya diawali dengan bab 2, karena yang kita cari adalah bab 2-nya, teorinya. Nanti kita pilih di sini. Termasuk nanti kita mencari misalnya hasil belajar. Kalau teman-teman beruntung nanti akan dapat instrumen juga. Ya, nanti dapat instrumen juga. Kita boleh saja mengambil instrumen dari orang lain. Yang penting kita menyantumkan sumber dari mana instrumen itu kita dapat. Nah, kalau kita pakai sistem acak tadi hanya menuliskan metode pembelajaran Windows Shopping, maka kita tambahi di sini adalah bab 2. Nah, bab 2 ini menuju kepada biasanya di bab 2-nya skripsi, tesis, atau disertasi. Baik, kita akan praktekkan teman-teman, apakah kita menemukan bab 2-nya repositori tentang Windows Shopping. Kita coba, kita pakai Google saja. Bab 2, kajian teori tentang pembelajaran Windows Shopping. Kita coba aja. Apa kita ketemu? Nah, ini tadi ketemu sudah kita unduh. Ini tadi juga sudah. Ini jurnal. Baik, ini sudah kita unduh tadi, yang sebenarnya seperti ini teman-teman, yang saya katakan repositori tadi. Jadi kalau ini jurnal teman-teman, kita coba di halaman yang kedua, maksimal halaman ketiga saja lah. Di sini bukan, di sini repositori ini, kerangka pikir kontekstual, konsep belajar, Windows Shopping-nya dicoret, berarti tidak ada. Apakah di sini ada? Ini jurnal. Kita boleh ambil, boleh diambil aja, nggak apa-apa. Di sini bukan, ini hati-hati dengan ini bukan pembelajaran Windows Shopping, tetapi di sini adalah Windows ya. Di sini juga sudah tidak ada sepertinya. Di kajian pustaka ini masih Windows juga. Windows maksudnya di sini adalah aplikasi. Oke. Di sini melakukan window. Nah, ini tentang penjualan. Nah, kita hanya dapat satu saja yang tadi seperti ini. Nah, ini kita dapatkan dari repositori, teman-teman. Repositorinya siapa? Repositorinya Universitas Negeri, kita lihat, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, seperti ini nanti kita dapatnya. Ternyata di kampus atau di perguruan tinggi jarang mahasiswa yang meneliti tentang Windows Shopping. Ini adalah tantangan bagi kita. Bagi teman-teman yang kemarin mengambil tentang Windows Shopping, ternyata teori yang didapat hanya sedikit, karena belum ada yang meneliti atau jarang yang meneliti. Baik, ternyata kita hanya menemukan satu, jadi tidak ada masalah, teman-teman. Nanti bisa dicari. Oke, misalnya saya akan gunakan yang paling umum saja. Nah, misalnya problem based learning, PBL, pembelajaran berbasis masalah. Ini sangat banyak, teman-teman. Nah, ini bab 2 ini. Nah, kalau kita buka misalnya, ini juga bab 2, sangat banyak keluar. Ini dari UNY, dari Unpas, dari UNY juga, ini dari IAIN Tulungagung, ada UMP. Ya. Ini adalah kampus semua, karena belakangnya adalah .ac.id. Nah, ini kita sudah dapat seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita simpan saja, kita unduh. Ini yang teman-teman membahas tentang problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita unduh pojok di sini. Kita tunggu prosesnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini semuanya keluar Nah, kita simpan dulu. Bab 2. Nah, ini kita dapatkan dari repositori seperti ini, teman-teman. Nah, ini dijilid. Nah, ada repositori UMY, terus ini ada Syekh Nurjati, dan seterusnya, teman-teman. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Oke, kita lanjutkan yang terakhir.
Kalau yang dari buku kita tidak bahas, teman-teman. Yang ketiga adalah penelusuran menggunakan portal Garuda. Kita akan mencari jurnal-jurnal yang membahas tentang Windows Shopping. Yaitu kita menggunakan laman ini, teman-teman, tautan ini. Itu garuda.ristekprint.go.id. Yang kedua adalah penjelasannya, berisi jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman tidak usah khawatir harus menerjemahkan. Yang ketiga, kita gunakan dengan cara seperti kita Google tadi, ya. Kita menggunakan kata kunci Windows Shopping aja dulu. Yang keempat adalah fungsinya di sini nanti kita akan mencari jurnal-jurnal yang relevan, yang cocok dengan penelitian kita. Baik, nanti kita akan klik dulu ini bisa pada. Oke. Kayaknya bisa langsung menuju ke sana. Kalau teman-teman langsung search begitu ada, nanti silakan diketik saja portal Garuda, nanti pilih yang Garuda, karena ini site ini pindahan, teman-teman, pindahan dari dulu namanya portal Garuda dulu. Sekarang sudah diambil oleh Ristek. Oke, kita cari di sini saja dengan kata kunci portal Garuda, teman-teman. Nah, portal Garuda ini dulu alamatnya ada di sini. Nah, sekarang kita langsung ke Garuda, Garba rujukan digital. Jadi kalau ini sama dengan ini, semuanya sudah dipindah ke garuda.ristekprint.go.id. Jadi dulu di portal Garuda itu. Nah, ini adalah kumpulan dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks oleh Garuda. Nah, maaf. Nah, seperti ini. Nah, kita akan cari di sini aja search artikel. Misalnya di sini Windows Shopping. Saya tekan enter. Nah, di sini bagaimana cara kita menyeleksi, teman-teman. Kita menyeleksi. Jadi begini. Pertama yang kita gunakan adalah modelnya dulu. Kita ketemu misalnya Windows Shopping ada. Kita cari mapelnya. Misalnya saya mapelnya IPA. Berarti kita cari yang IPA seperti ini. Ini mesti IPA ini pada materi ekosistem ketemu. Oke. Kita download original saja karena di sini tidak ada PDF-nya. Biasanya kalau kita beruntung kita ada PDF-nya. Seperti ini ya, ini full PDF, ini kita tinggal ngeklik saja. Nah, ternyata linknya kembali ke sini lagi. Jadi tidak ada. Bagaimana bisanya? Kita akan cek ke original source-nya. Jadi web aslinya di mana. Kalau kita beruntung kita bisa. Jadi tidak semua, karena kadang-kadang tautannya error gitu ya. Nah, ini juga tidak bisa, teman-teman. Kembali ke sini lagi ternyata tautannya. Oke, tidak bisa kita harapkan, walaupun di sini sebenarnya adalah yang kita perlukan. Kita bisa hanya show abstrak, kalau memungkinkan tidak ada masalah. Nah, ini pakai bahasa Inggris tetapi. Terus di sini ada Windows Shopping. Siswa ini tidak ada tidak ada mata pelajarannya. Boleh kita ambil, tidak ada masalah. Kalau kita tautan ini, ini sudah berhasil ternyata. Kita diarahkan ke sana. Nanti kita lihat apakah sesuai atau tidak. Tapi kita ambil saja karena sepertinya kita hanya ditunjukkan 7, jadi hanya ini saja. Ya, kita tidak memiliki ternyata banyak tentang Windows Shopping. Nah, ini pada mata pelajaran apa ini? Kita coba lihat. Ada apa tidak? Oh, ada matematika ternyata, persamaan linier. Ya, persamaan linier, karena jurnalnya adalah matematika. Apakah bisa kita ambil? Tidak ada masalah. Karena kalau misalnya satu mapelnya tidak ada, kita klik download. Maka kita cari mapel yang lain yang metode atau model pembelajarannya sama. Ini sudah terunduh, teman-teman. Kita bisa jadikan dasar nanti. Nah, ternyata Windows Shopping masih jarang. Ya, masih jarang. Kita tidak bisa, misalnya ini kita ambil juga, tidak ada masalah. Nah, kalau teman-teman beruntung ini akan dapat yang PDF-nya secara langsung. Seperti ini, ya, full PDF. Nah, ternyata kita dapat 2 saja di sini, tidak ada masalah.
Nanti kita kembangkan sendiri. Oke. Nah, ini adalah beberapa cara. Misalnya di sini kita yang banyak lagi teman-teman ya, problem based learning misalnya. Kita search saja di sini, kita umumkan saja. Jadi nah ini banyak teman-teman. Teman-teman, ini ada berapa ini? Oh, total recordnya ada 3019. Wah, banyak, sangat banyak. Tinggal memilih saja. Samakan, dia modelnya sama atau metodenya sama. Yang kedua adalah mapelnya. Ya, mapelnya. Yang ketiga adalah bisa jadi materinya sama. Nah, kalau sangat jarang, jadi kita sortirnya seperti itu. Nah, ini cara menggunakan portal Garuda. Jadi ada Garda rujukan digital. Jadi kalau teman-teman punya jurnal bisa dimasukkan ke sini. Baik, agar video ini tidak terlalu panjang, nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri, teman-teman. Kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Jadi itu penelusuran di Garuda, teman-teman. Dia berisi jurnal-jurnal yang terdaftar di Garuda. Nah, setelah kita melakukan ketiga teknik tadi, teman-teman, baik acak maupun dari repository atau dari portal Garuda, maka langkah selanjutnya adalah kita simpan saja, teman-teman, bahan-bahan yang tadi kita sudah dapatkan, baik secara acak yang kita dapatkan tadi atau melalui repository. Dan yang terakhir adalah melalui portal Garuda. Nah, kita simpan di dalam folder khusus, jadi agar dari satu dia. Nah, setelah itu, teman-teman, silakan dibuka satu persatu bahan-bahan tadi untuk kita seleksi. Jadi, untuk kita seleksi sesuai dengan kebutuhan judul PTK kita. Nah, bagaimana cara menyeleksi? Yang pertama adalah metodenya harus sama. Metode atau modelnya harus sama. Langkah yang kedua adalah mapelnya sama. Jadi metode yang digunakan itu pada mapel yang sama. Misalnya judul saya tadi pada IPA SMK, maka kalau bisa dia juga IPA SMK. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga atau yang terakhir, yaitu jenjangnya. Misalnya saya tadi SMK, maka saya harus juga mencari SMK. Nah, bagaimana kalau jenjangnya tidak sama atau tidak ketemu misalnya? Buat aja yang rumpunya sama, yaitu IPA. Biasanya kalau rumpunya sama, karakteristik mata pelajarannya sama. Kalau misalnya mapelnya tidak memenuhi, bagaimana? Sebagaimana Windows Shopping tadi, ya metode saja. Tidak ada masalah, karena kalau sama-sama metodenya, pasti karakteristiknya sama untuk metodenya. Jadi Windows Shopping dimanapun, ya Windows Shopping juga sama. Itu cara menyeleksi. Jadi yang semakin khusus sehingga kita mendapatkan bahan yang benar-benar kita butuhkan untuk membuat PTK itu. Yang ketiga, teman-teman, dari seleksi tadi itu disimpan, nanti akan kita gunakan di pertemuan yang ke-9. Jadi teman-teman harus bersabar dulu karena kita masih pra bab 2. Tugasnya tadi adalah silakan teman-teman mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bab 2. Baik, program ini adalah kerjasama dengan P3G, Delta Pustaka, dan channel Kelasku Online. Jadi answer and question-nya nanti ditunggu di grup, biasanya 2 hari atau 3 hari sesudah materi, biar teman-teman mencari dulu, nanti punya kesulitan baru ditanyakan. Oke, ini grup telegramnya seperti biasa, teman-teman. Oke, terima kasih. Untuk video kali ini, jangan lupa teman-teman mengisi tautan daftar hadirnya di daring, teman-teman. Di tautan ini jangan terbalik, yang reguler mengisi yang reguler dan kerjasama mengisi yang kerjasama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-8. Jangan lupa like video ini kalau jika suka, dislike jika tidak suka. Dan bila ada pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar. Jangan lupa di-share ke teman-temannya, agar teman-temannya juga ikut belajar untuk menyusun PTK.
terutama di sini adalah mengumpulkan bahan-bahan pustakanya. Terima kasih, itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.